Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 631-635. Di Jalan Baihui Street, Kota Tianjue. Tuan Tang Yi, ini adalah jalan di mana Guild Tentara Bayaran berada, jaraknya sekitar 2 atau 300 meter. Itu adalah Guild Tentara Bayaran dari Tianjue Cheng. Haruskah kita pergi ke Guild Tentara Bayaran dulu? Mendengar proposal Zhao Ming, Tang Yi melambaikan tangannya secara langsung dan berkata, "Tidak, kamu membawaku ke jalan nomor 676 Jiucheng Baihui Street." Jalan nomor 676 Jiucheng Street, Baihui Street. Zhao Ming bertanya-tanya. Zhao Ming, jalan Jiucheng Baihui, tentu saja tahu di mana ini. Secara umum, setelah jalan Baihui, ada tempat dengan nama jalan. Pada umumnya tempat tentara bayaran tinggal. Pada dasarnya ada semua tentara bayaran di sana, dan tidak ada orang lain. Ini adalah jalan Jiucheng 676, jalan Baihui, kupikir itu juga tempat tentara bayaran tinggal. Kenapa? Kamu tidak tahu di mana? Tang Yi mengerutkan kening ketika dia melihat Zhao Ming bertanya-tanya. Saya tahu, bawahan saya pasti tahu, jawab Zhao Ming segera. Meskipun Zhao Ming bingung, tetapi Tang Yi ingin pergi, jadi dia tidak bisa menahannya. Hanya bisa dengan jujur menahan keraguan di perutnya, dan kemudian membawa Tang Yi pergi. Kalau begitu ayo pergi. Tang Yi mengangguk dan mengikuti di belakang Zhao Ming. Jalan nomor 676 Jiucheng, Jalan Baihui, sebenarnya adalah alamat yang ditinggalkan Liu Tian untuk Tang Yi. Ketika Tang Yi datang ke Tianjue Cheng, dia datang ke alamat ini untuk menemukannya. Pada saat ini, Tang Yi berniat untuk pertama menemukan Liu Tian untuk menepati janji, jadi pertama-tama pergi untuk menemukannya di alamat yang diberikan oleh Liu Tian. Dengan cara ini, kelompok berjalan perlahan menuju jalan nomor 676 Jiucheng, Jalan Baihui. Jalan nomor 676 Jiucheng, Baihui Street sebenarnya adalah rumah halaman yang sangat sederhana dengan tata ruang yang sederhana dan area yang kecil. Saat ini, di pintu masuk halaman ini, kedua kelompok saling berhadapan. Kepala resimen kita tidak ada di sini, jangan datang, cepat kembali. Seorang pria muda dengan wajah karakter Cina dan beberapa orang muda berseragam diblokir di depan pintu. Ya, jangan ganggu kami sepanjang hari, pemimpin kami sudah punya hati, dan penyakit Xiaoxin tidak perlu mengganggu Anda. Kami akan mengatasinya sendiri. Di belakang pintu seorang wanita muda dengan angkuh berkata kepada geng di luar pintu. Orang yang memblokir pintu ini adalah Wang Dali dan Li Qingqing. Saat ini, ada sekitar selusin orang yang diblokir di luar pintu, masing-masing terlihat kokoh dan sangat kuat. Kekuatan orang-orang ini telah mencapai tingkat Raja Perang. Dan kelompok orang-orang dengan kekuatan besar ini dipimpin oleh seorang pria muda yang berpakaian anggun dengan pakaian brokat. Pria muda ini memiliki senyum menawan, beralis pedang, dan sangat tampan, tetapi sangat disayangkan bahwa nada bicaranya tidak sebagus penampilan tampannya yang sangat tidak konsisten. Setelah mendengar kata-kata Wang Dali dan Li Qingqing, pemuda tampan Jinyi tersenyum dengan jijik, lalu langsung mengabaikan Wang Dali, dan berkata kepada Li Qingqing di belakang Wang Dali. Yah, aku berkata King Mei, jangan bohong padaku, saya telah menjaga Liu Tian selama beberapa waktu, jangan berpikir saya tidak tahu, Liu Tian kembali kemarin, dan dia tidak keluar dari halaman setelah kembali. Pada saat ini, Anda benar-benar mengatakan kepada saya bahwa dia tidak ada di sana, bukankah itu lucu? Mendengar ini, Li Qingqing terkejut sesaat, dan berkata dengan sedikit terkejut. Kamu benar-benar memata-matai kami. Setelah selesai berbicara, Li Qingqing tiba-tiba menutup mulutnya, mengetahui bahwa dia membocorkan berita. Bagaimana saya bisa mengatakan ini adalah pengawasan? Saya hanya mengirim orang untuk melihat situasi setiap hari, tetapi juga peduli dengan Liu Tian dan kondisi Xiaoxin. Pemuda Jinyi yang tampan berkata sambil tersenyum kecil. Tidak tahu malu. Li Qingqing mendengus dingin dan berkata, pemimpin kami tidak akan melihat Anda, juga, kondisi Xiaoxin tidak akan mengganggu Anda, kami akan menyelesaikannya sendiri. Apakah itu? Liu Tian tidak ingin melihat saya.
Jika itu Anda yang mengatakannya, itu tidak dihitung, itu tidak bisa mewakili kata-kata Liu Tian sendiri. Di samping itu, saya benar-benar tidak dapat melewatkan kondisi Xiao Xin, tapi saya tidak peduli, singkatnya, kita akan menemukan cara untuk penyakit Xiao Xin, dan kepala resimen kita tidak akan melihatmu. Li Qingqing menggigit giginya yang perak. Ya, si Liangping, kepala resimen kami tidak akan melihatmu, kami menyarankanmu untuk pergi secepatnya. Wang Dali juga berkata dengan keras. Diam. Penjaga dari pemuda tampan Jinyi itu menatap marah pada Wang Dali, dan berteriak, apa yang kamu lakukan, berani-beraninya menyebut nama tuan mudaku. Tuan, apakah Anda ingin kami membersihkannya? Sekelompok tentara bayaran tingkat rendah tanpa kekuatan, mereka akan memblokir kita di pintu. Jika bukan karena tuan yang lebih muda melarangnya, aku akan menjatuhkan kalian semua dengan satu tangan. Tuan, selama Anda mengucapkan perintah, Lao Su akan bergegas masuk dan mengambil wanita Liu Tian untuk Anda. Sampah dari 9 resimen tentara bayaran ini tidak bisa menghentikan saya. Para penjaga dari pemuda Jinyi yang tampan itu berteriak, sikap mereka sangat ganas, dan nada suara mereka sangat arogan. Ini menakuti orang-orang dari Korps Tentara 9 Kota, tubuh mereka sedikit mundur, dan bahkan Wang Dali menggelengkan leher ketakutan. Seperti yang dikatakan si Liangping, anggota paling kuat dari resimen tentara bayaran Jiu Cheng adalah Liu Tian, yang saat ini menjadi kekuatan tingkat semangat perang, apalagi yang lain. Dan anak buah si Liangping. Semua orang adalah kekuatan tingkat raja perang, jarak antara kedua belah pihak begitu besar, selama orang-orang si Liangping ingin menjadi keras, bagaimana orang-orang dari 9 resimen tentara bayaran kota dapat bertahan? Si Jia, itu adalah keluarga teratas di antara keluarga obat aristokrat di Tianjuecheng. Mereka memiliki beberapa master alkimia, dan, karena hubungannya dengan keluarga alkimia, ia telah menggunakan obat keabadian untuk mengumpulkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Secara umum, keluarga si Jia ini kuat dan sangat sulit untuk dihadapi. Bagi tentara bayaran tingkat rendah seperti Korps Prajurit Jiu Cheng, itu hanyalah raksasa. Jangan bersikap kasar, bukankah itu akan membuatnya berpikir bahwa aku adalah orang yang kasar, dan bagaimana jika hal ini dilihat oleh kepala resimen, Liu? Aku bukan orang yang seperti itu. Kalian jangan terlihat seperti orang yang mengerikan, bagaimana jika kau menakuti teman-teman ini, saya harus meninggalkan kesan yang baik pada Kapten Liu. Si Liangping menoleh dan tersenyum, dan berkata kepada para pria dengan wajah lurus. Ya, tuannya berkata begitu maka baiklah. Orang-orang ini, mengambil momentumnya dan berdiri di samping, alis dan mata mereka sangat rendah, seolah-olah sekelompok anjing yang setia. Melihat orang-orangnya yang patuh berdiri di samping, si Liangping menghela napas dengan senyum yang menawan, lalu menoleh dan berkata kepada Li Qingqing. Bagaimana ini? King Meizi. Biarkan aku masuk. Bisakah aku masuk dan melihat Kapten Liu? Namun, Li Qingqing melihat penampilan keras si Liangping, dan dia merasa sakit dan mual di hatinya, dan merasa bahwa si Liangping adalah orang yang munafik dan hampir menjijikkan. Li Qingqing sangat jelas kepada orang yang sangat disukai Liu Yuanxing, yaitu, pemimpin Liu baru-baru ini memikirkannya setiap hari, dan telah membicarakannya berkali-kali. Orang yang telah menyelamatkan kepala resimen Liu 3 kali, Tang Yi. Seperti si Liangping ini, sejak terakhir kali dia bertemu dengan kepala kelompok Liu, dia menempel pada kepala kelompok seperti gula merah, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Itu tidak tahu malu dan memiliki kulit yang sangat tebal, yang membuat Li Qingqing marah. Selain itu, ia menggunakan alasan melihat kondisi Xiao Xin sebagai dalih untuk mendatangi kepala resimen, Liu. Awalnya, si Liangping adalah keluarga Si, dan biasanya sopan. Jadi Kapten Liu tidak menolak terlalu keras. Selain itu, si Liangping juga mengirim banyak bahan obat, yang menunda kondisi Xiao Xin, sehingga sejak itu, tidak ada masalah untuk mengenal si Liangping. Tetapi suatu kali, si Liangping benar-benar mengambil keuntungan dari ketidakhadiran anggota resimen tentara bayaran, dan benar-benar memiliki ide buruk untuk Kapten Liu, dia berperilaku tidak pantas. Tetapi Kapten Liu menolaknya dengan keras, mungkin jika lengah sedikit, Kapten Liu akan menderita di malam itu.
Sejak itu, Komandan Liu dan Jiu Cheng Mercenary Corps menolak untuk berkomunikasi dengan si Liangping dan memblokirnya di luar pintu. Tapi saya tidak menyangka orang ini masih belum menyerah. Li Qingqing memikirkan adegan di malam itu, ketika Kapten Liu mabuk sendirian, dan tiba-tiba muncul niat membunuh di dalam hatinya, dia ingin membunuh orang yang kurang ajar ini. Namun, berpikir bahwa dia bukan lawannya, Li Qingqing masih menekan dorongan hati. Namun, dia menjadi lebih kuat sekarang. Si Liangping tidak boleh masuk rumah, dan dia tidak boleh mengganggu Kapten Liu. Oleh karena itu, Li Qingqing akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas kepada si Liangping. Tidak, Tuan Si, kamu tidak bisa masuk. Kepala kami Liu tidak ingin melihatmu. Bukan masalah, kamu melarang untuk melihatnya atau tidak, tapi apakah kamu yakin, bisa menghentikanku? Bisakah orang-orang dari resimen tentara bayaran 9 kota menghentikanku? Si Liangping tersenyum dengan jijik. Kamu. Li Qingqing menunjuk si Liangping, menggertakkan giginya, dan menggigil karena marah, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia lebih kuat dari yang lain. Apa yang bisa dia lakukan? Oke, King Mei, aku hanya akan melihat Kapten Liu. Ini bukan masalah besar, yakinlah, aku tidak akan memaksanya, aku akan membiarkan dia mengikutiku dengan sukarela. Selain itu, tidakkah Anda ingin menyembuhkan Xiao Xin? Saya membawa ramuan obat saat ini. Si Liangping tersenyum. Meskipun si Liangping menggunakan bahan obat sebagai godaan, meskipun si Liangping juga berjanji untuk tidak menggertak Liu Tian, Li Qingqing masih berdiri di depan pintu dan tidak membiarkan si Liangping masuk. Meskipun Li Qingqing tidak mengatakan apa-apa, dia membuktikan sikapnya dengan tindakan. Jangan biarkan dia masuk. Ada apa? Apa yang terjadi? Dan tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, sebuah suara samar datang dari luar halaman. Semua orang menoleh dan melihat bahwa seorang remaja datang bersama sekelompok orang. Remaja itu berusia 15 atau 16 tahun, dan wajahnya tampak agak muda, meskipun tidak setampan si Liangping, tetapi ia memiliki temperamen yang khas, dan di depan orang banyak, ia juga tampak sangat berdebu. Yang paling penting adalah, tidak peduli apakah itu si Liangping, atau para penjaga si Liangping, tidak ada yang bisa melihat tingkat kekuatan pemuda ini. Selain remaja yang sangat kontras ini, di belakangnya, sebenarnya ada beberapa orang yang seperti ini, dan beberapa orang tidak dapat melihat kekuatannya. Kecuali untuk salah satu dari orang-orang setengah baya dan seorang wanita cantik yang dapat melihat bahwa satu adalah raja perang dan yang lainnya adalah semangat perang, tidak ada yang benar-benar dapat melihat kekuatannya. Kelompok orang ini tampaknya adalah sekelompok orang tanpa latihan seni bela diri. Mereka yang mengikuti di belakang terlihat seperti penjaga muda, dan orang-orang ini sebenarnya tidak memiliki praktik seni bela diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Singkatnya, kelompok orang ini sangat aneh. Inilah yang dipikirkan si Liangping dan semua orangnya. Selain itu, yang paling menarik perhatian si Liangping bukanlah pria muda berusia 15 atau 16 tahun, atau para penjaga yang tidak bisa melihat kekuatannya, tetapi wanita cantik yang bersamanya. Wanita itu terlalu cantik, seperti peri, setiap gerakan memiliki semacam temperamen peri, dan penampilannya juga setingkat kecantikan nasional. Dibandingkan dengan kecantikan Liu Tian, wanita ini tidak lemah sama sekali, bahkan, dalam beberapa hal, dia bahkan lebih unggul dari Liu Tian. Melihat wanita ini, si Liangping tergila-gila, membeku di tempat, air liurnya hampir keluar, dan beberapa bagian tubuh bereaksi secara naluriah secara tidak dapat dijelaskan. Dia terkejut dengan kecantikan wanita itu. Si Liangping biasanya sangat menyukai kecantikan. Pada saat ini, dia tidak tahan melihat wanita yang begitu cantik. Tetapi di halaman, orang-orang dari resimen tentara bayaran Jiu Cheng melihat orang-orang muda dan orang-orang lain di luar pintu, mereka juga melebarkan mata mereka dan membeku di tempat. Mereka tidak terpesona oleh kecantikan wanita itu, tetapi mereka tidak berharap bahwa remaja di depannya akan benar-benar datang ke tempat ini. Mereka kenal bocah ini. Ketika Li Qingqing melihat bocah itu, matanya bahkan lebih cerah, dan dia berteriak kaget. Itu kamu, Tang Yi, kenapa kamu di sini? Itu benar, kelompok yang datang ke sini adalah Tang Yi dan kelompoknya,
pemuda itu adalah Tang Yi sendiri, dan wanita yang indah adalah Mu Xianling. Tang Yi, kamu belum datang kepada kami untuk waktu yang lama, saya pikir kamu melupakan kami, dan melupakan Kapten Liu kami, Li Qingqing berkata tiba-tiba, mulutnya mengempis. Oh, mengapa? Ini hanya sedikit sibuk. Aku tidak punya waktu untuk datang. Dan sekarang aku menemukanmu ketika aku punya waktu. Tang Yi tertawa. Apakah kamu punya hati nurani? Namun, kata-katamu itu palsu, jika datang untuk menemui kami, aku takut, Anda datang untuk Kapten Liu. Hei! Li Qingqing mendengus, diikuti oleh senyum, aku mengerti kamu. Hati Mu Xianling terangkat, dan dia dengan waspada mengawasi percakapan di antara keduanya. Dari percakapan itu, dia tahu bahwa wanita di depannya tidak ada hubungannya dengan Tang Yi, yaitu teman lamanya. Namun, dalam pandangan Mu Xianling, Tuan Liu, di mulut wanita itu harus memiliki hubungan yang hebat dengan Tang Yi, jika tidak wanita itu tidak akan menggunakan ini untuk mengolok-olok Tang Yi. Di sisi lain, Si Qingping tiba-tiba mengerutkan kening ketika Li Qingqing menggunakan Liu Tian untuk mengolok-olok Tang Yi. Selama seseorang berani mengambil seorang wanita dari Si Liangping maka dia tidak akan pernah lunak. Tentu saja, situasinya tidak jelas sekarang. Si Liangping tidak akan mengambil keputusan sebelum mencari tahu apa hubungan antara remaja itu dan Liu Tian, jadi dia tidak mengatakan apa-apa saat ini, tetapi hanya diam-diam menyaksikannya Tang Yi berbicara dengan Li Qingqing. Selain itu, Si Liangping melihat Mu Xianling dari waktu ke waktu. Matanya berkedip. Tampaknya pada saat ini, selain Liu Tian, Mu Xianling juga memberi Si Liangping banyak ide. Hehe, gadis Qingqing, kamu tertawa. Tang Yi menyentuh hidungnya dan tersenyum. Entah bagaimana, setelah mendengar Li Qingqing menggoda dirinya sendiri, Tang Yi sedikit khawatir dan menoleh sedikit untuk melihat penampilan Mu Xianling. Tang Yi tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi tiba-tiba, ia menjadi sangat peduli dengan ide-ide Mu Xianling. Di halaman, suara lari cepat datang tiba-tiba, dan sepertinya seseorang berlari dari suatu tempat di halaman. Semua orang melihat ke arah suara. Tidak lama kemudian, semua orang melihat bayangan indah muncul di depan mata mereka. Sosok ini adalah Liu Tian. Liu melihat ke arah Tang Yi di pintu dan terkejut. Tang Yi, ini kamu di sini. Dan Mu Xianling melihat Liu Tian muncul, melihat Liu Tian sangat cantik, ini membuat Mu Xianling merasakan krisis yang mendalam, dan hatinya sedikit tidak nyaman. Penampilan ini tidak memiliki keuntungan dalam Liu Tian. Bisakah Mu Xianling tidak merasakan krisis? Pada saat ini, selain meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya, Mu Xianling sedang memikirkan keuntungan apa yang masih dia dan Liu Tian miliki. Dia harus mencari tahu keunggulan ini dengan cepat, dan kemudian menggunakan kelebihan ini untuk mengalahkan Liu Tian dan membiarkan Liu Tian mundur. Ketika Mu Xianling melihat Liu Tian juga melihat Mu Xianling. Melihat sisi Tang Yi, benar-benar diikuti wanita yang cantik, hati Liu Tian juga menghasilkan banyak ide. Dia ingin tahu siapa gadis ini, apa hubungan dengan Tang Yi, ada kecemburuan bahwa gadis ini dapat mengikuti sisi Tang Yi, dan dia memiliki banyak kecemburuan terhadap gadis ini. Singkatnya, banyak pikiran aneh tiba-tiba memenuhi hati Liu Tian, membuat Liu Tian yang awalnya bersemangat dan bahagia, suasana hatinya langsung turun. Pada saat yang sama, ketika Mu Xianling diam-diam dibandingkan dengan Liu Tian juga mulai melihat Mu Xianling dan membandingkan dirinya dengan Mu Xianling. Singkatnya, begitu mereka bertemu, kedua wanita itu memulai perang tanpa asap, dan mereka mengamati lawan satu sama lain. Aku sudah lama tidak melihatmu, Kepala Liu. Tang Yi menyambutnya ketika dia melihat Liu Tian. Tentu saja, Tang Yi tidak tahu bahwa kedua wanita itu memiliki banyak pemikiran ketika mereka bertemu, dan mereka sudah mulai membandingkan. Ketika dia melihat Liu Tian, dia adalah seorang teman lama, dan dia tidak punya pikiran berlebihan, hanya sukacita melihat seorang teman. Kamu benar-benar memanggilku Kapten Liu. Awalnya Liu Tian diam-diam melihat Mu Xianling. Setelah melihat sisi Tang Yi benar-benar diikuti seorang wanita cantik, hati Liu Tian tidak nyaman. Dan tiba-tiba dia mendengar panggilan Tang Yi, dia menjadi lebih marah. Melihat penampilan Liu Tian,
Tang Yi tertegun dan segera mengubah namanya. Kakak Liu, aku sudah lama tidak melihatmu. Hampir sama. Melihat Tang Yi mengganti namanya, makanan penutup Liu mengangguk, dan alisnya terentang. Namun, ekspresinya masih tidak membaik, masih marah. Pada saat ini, dua kenalan Tang Yi dan Liu Tian yang dulunya akrab, baru bertemu. Yang lain harus memberi mereka sedikit ruang. Mereka tidak mengganggunya. Tetapi pada saat ini Mu Xianling tiba-tiba menonjol dan sangat sopan menyapa Liu Tian. Mu Xianling mengenalkan dirinya. Saudari Liu, halo. Saya Mu Xianling, saya telah melihat Saudari Liu. Saya juga sering mendengarkan Tang Yi menyebutkan Anda. Gadis kecil ini benar-benar mengagumimu. Mendengar kata-kata itu, Tang Yi memberi Mu Xianling pandangan yang aneh, yang sedikit tidak dikenal. Kapan saya sering menyebut Liu Tian? Orang ini, benar-benar bisa menarik kata-kata. Tentu saja, meskipun dia tahu Mu Xianling sedang menyombongkan diri, Tang Yi tidak mengekspos Mu Xianling. Lagi pula, dia mengekspos seorang gadis. Bukankah ini memalukan bagi gadis ini? Bagaimanapun, wanita, itulah harimau betina. Hah. Mu Xianling. Cerita bersambung di bawah ini. Liu Tian tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka Mu Xianling keluar dan memperkenalkan dirinya secara tiba-tiba. Selain itu, dia mengeluarkan Tang Yi, dan sering mendengar apa yang dikatakan Tang Yi. Ini adalah deklarasi kedaulatan. Ketika mendengar kata-kata Mu Xianling, Liu Tian sangat marah, dan dia iri dengan Mu Xianling. Tentu saja, tidak peduli apa yang dipikirkan Liu Tian di dalam hatinya, dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia masih tenang dan sangat sopan. Oh, ternyata itu adalah saudara perempuan peri, saya mengatakan betapa tiba-tiba seorang wanita cantik muncul di sekitar Tang Yi, ternyata kau adalah Mu Xianling, dan aku juga mendengarkan Tang Yi sering menyebutkanmu. Apa? Tang Yi bingung dengan kata-kata Liu Tian. Apa-apaan lagi ini? Kapan Lao Zi sering menyebut Mu Xianling dengan Anda? Meskipun dia tidak tahu mengapa kedua wanita ini menyombongkan diri, Tang Yi tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mengekspos mereka. Pada saat ini, jika mereka terpapar, mungkin masa depannya akan menjadi sangat sulit. Jadi Tang Yi memutuskan untuk menutup mulutnya dengan patuh, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Ketika Mu Xianling mendengar kata-kata Liu Tian, dia juga mengerutkan kening pada Liu Mei, yang tidak senang. Mu Xianling merasa bahwa Liu Tian melawan. Mengekspresikan sikapnya. Dengan cara ini, kedua wanita itu saling berhadapan, saling menatap, meluncurkan apa yang disebut konfrontasi mata ke mata, aroma mesiu yang kuat muncul di udara. Suasana saat ini. Yah, semua orang tidak berbicara, hanya menyaksikan mata Mu Xianling dan Liu Tian melotot, pemandangannya sangat sunyi, tetapi penuh ketegangan. Selama orang-orang yang hadir tidak tuli atau buta, mereka tahu bahwa karena Tang Yi, kedua wanita itu melakukan semacam perang tanpa asap, dan berjuang untuk kecemburuan. Melihat adegan ini, si Liangping di samping sangat tidak bahagia. Mengapa? Seorang anak lelaki berusia 15 atau 16 tahun, membuat kedua wanita cantik bersaing untuknya. Ini tidak adil. Si Liangping sangat tidak puas. Batuk. Merasakan suasana canggung pada saat ini Tang Yi akhirnya tidak tahan, batuk 2 kali, dan kemudian berkata. Saudari Liu, bagaimana dengan kelompok 9 tentara bayaran Anda yang akan menghibur kita? Saya di sini sejak tadi, Anda telah menghentikan kami di luar, dan kami tidak diundang untuk masuk. Ah! Lihat aku. Liu Tian membeku sejenak, dan dengan cepat menarik pandangannya dari Mu Xianling, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan menginstruksikan, King, dengan penuh semangat, biarkan Tang Yi masuk dengan cepat. Oh! Tang Yi, silakan masuk, silakan masuk. Setelah mendengar ini, Li Qingqing juga pulih dan buru-buru menyerahkan posisinya untuk menyambut Tang Yi ke pintu. Bagaimana kita bisa menghentikan saudara Tang Yi? Wang Dali juga menyambut Tang Yi dengan antusias. Saudara Tang Yi selamat datang. Saudari kami Liu sudah lama menunggumu. Oh, tidak, saudara-saudara kita dari resimen tentara bayaran Jiu Cheng yang sudah lama menunggumu. Ya, kamu sangat membantu kami harus berterima kasih dengan sangat baik. Jika tidak ada saudara Tang Yi, kita tidak akan berada di sini saat ini.
Aku sudah tak sabar ingin melihat saudara Tang Yi lagi, tapi aku tidak berharap melihatnya hari ini. Apakah kamu tahu? Ketika saya pertama kali bertemu Brother Tang Yi, saya terkejut dan berpikir saya mengalami halusinasi. Saya tidak berharap itu benar, yang membuat saya benar-benar bahagia. Kakak Tang Yi bergegas, kami harus menghiburmu dengan baik. Para anggota Korps Prajurit Jiu Cheng berkata dengan gembira bahwa mereka dengan hangat menyambut Tang Yi dan rombongannya. Penampilan setiap orang dan sikap setiap orang sama berhasratnya dengan mereka yang penuh gairah dan sama bahagianya mereka. Ini adalah dunia yang berbeda dari sikap sebelumnya saat berhadapan dengan Si Liangping. Tang Yi dan yang lainnya disambut, tetapi bagaimana dengan Si Liangping dan yang lainnya? Mereka masih berhenti di pintu. Apalagi itu diabaikan oleh semua orang. Setelah menerima perawatan seperti itu, Si Liangping meledakkan amarah di hatinya. Melihat bahwa semua orang mengabaikan mereka dan tidak peduli tentang mereka, dan Liu Tian hanya menatap Tang Yi dan tidak memandangnya sama sekali. Si Liangping sangat marah. Mengapa? Mengapa anak itu bisa mendapatkan perlakuan seperti itu dari Liu Tian? Hei, ngomong-ngomong, aku adalah tuan muda Si Liangping dari keluarga Si. Mengapa bocah itu bisa masuk dan aku tidak bisa masuk? Mungkinkah resimen tentara bayaran 9 kotamu memandang rendahku dan memandang rendah keluarga Si? Si Liangping berkata dengan tidak puas, dan memberi topi besar resimen Jiu Cheng dan kemudian membentaknya. Keluarga Si Jia. Zhao Ming di sebelah Tang Yi, terkejut untuk beberapa saat. Dia tampaknya memiliki kesan tentang si Jia ini, tetapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa mengingat di mana dia mendengar nama ini. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Zhao Ming akhirnya ingat. Ternyata si Jia ini adalah salah satu dari ratusan keluarga obat pemurnian di Tianjue Cheng, dan di kota Tianjue Si Jia hanyalah keluarga obat pemurnian tingkat menengah. Setelah mengingatnya, Zhao Ming sangat merendahkan tentang apa yang dilakukan Si Liangping, dan dia berhenti memperhatikan orang ini. Tuan Si, jangan ganggu saya. Saya ada kunjungan tamu penting hari ini dan saya tidak punya waktu untuk menghibur Anda. Anda harus kembali lebih awal, kata Liu Tian sopan kepada Si Liangping. Para tentara bayaran dari resimen tentara bayaran Jiu Cheng takut pada Si Liangping, tetapi Liu Tian tidak takut padanya. Alasan mengapa Liu Tian masih melihat Si Liangping sebelumnya adalah karena dia merasa bahwa Si Liangping tidak buruk, dan dia memberikan obat-obatan dan perhatian. Meskipun dia tahu dia memiliki tujuan lain, dia masih seorang pria yang sopan. Namun, karena Si Liangping ingin menggerakkan ide buruk padanya, maka Liu Tian telah memutuskan dalam hatinya bahwa ia tidak akan pernah melihat orang ini lagi. Tamu terhormat. Bukankah itu saya, Si Liangping adalah tamu yang terhormat. Pemimpin Liu, katakan padaku apa identitas anak itu, aku akan melihat betapa terhormatnya dia, Si Liangping berkata dengan tidak yakin. Dia tidak memiliki identitas, hanya seorang murid Zhongmen biasa. Liu Tian melirik Tang Yi, berpikir sebentar, dan menjawab. Liu Tian dan Tang Yi bertemu 2 kali, sekali di hutan Feng Yue dan sekali di lembah tandus. Di lembah tandus, Tang Yi mengenakan kostum para murid Sifu, dan Tang Yi juga memberitahu Liu Tian identitasnya pada waktu itu, jadi Liu Tian berpikir bahwa Tang Yi masih memiliki identitas yang sama. Namun, Liu Tian tidak tahu bahwa dalam waktu singkat, Tang Yi bukan lagi murid rendah pemerintah luar Sifu, tetapi seorang utusan khusus tingkat tinggi di provinsi internal Sifu, seorang utusan terhormat, dan seorang utusan dengan kekuatan tak terbatas. Ternyata hanya menjadi murid sekte biasa, aku pikir identitasnya luar biasa. Setelah mendengar ini, Si Liangping tersenyum dengan jijik, dan kemudian membual, saya tidak menyombongkan diri, tetapi jika itu murid biasa, saya tidak tahu mungkin ada ratusan dari mereka yang tunduk kepada saya, Si Liangping. Apa hebatnya? Seorang murid Zhongmen biasa masih menjadi tamu terhormat. Itu membuatku tertawa sampai mati. Jangan menghina tamu terhormatku. Setelah mendengar ini, Liu Tian buru-buru berteriak. Tamu terhormat saya berbeda dari tamu terhormat Anda. Tamu terhormat saya adalah orang yang saya hargai di hati saya, tidak peduli apa identitasnya, menurut pendapat saya, ia tidak ada bandingannya. Yang penting, mereka adalah orang-orang yang saya hargai sepanjang hidup saya, dan Anda, Tuan Si,
Anda tidak termasuk dari itu, jadi saya minta maaf, saya tidak akan menghibur Anda hari ini, cepatlah kembali. Selain itu, mendengar kata-kata Liu Tian, Tang Yi sedikit terpana, dan kemudian mengangguk, mengungkapkan senyum tipis, dan sedikit kehangatan muncul di hatinya, dia merasa, tidak sia-sia membuat orang-orang ini menjadi teman. Tang Yi berpikir perjalanan itu sepadan hanya dengan kata-kata Liu Tian. Namun, Tang Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi masih berdiri diam. Si Liangping sangat marah ketika mendengar kata-kata Liu Tian. Si Liangping berhenti berpura-pura menjadi pria yang baik, dan langsung mengungkapkan sifatnya, dia mengancam dengan ganas. Liu Tian, saya katakan, Tuan Ben dapat membeli Anda, itu adalah berkah Anda, jika saya ingin masuk, apakah Anda masih bisa menghentikan saya? Melihat ini para penjaga di belakang si Liangping berteriak mengancam. Ya, Liu Tian, kamu hanya tentara bayaran kecil. Tuan muda kita bisa melihatmu. Itu adalah berkahmu. Benar, seorang tentara bayaran kecil berani menolak tuan muda kita, dan berani membiarkan tuan muda kita diblokir di depan pintu. Benar-benar tidak sabar untuk mati. Jangan meremehkan tuan muda kita. Selama tuan muda kita berbicara, kamu resimen tentara bayaran kecil, tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan di kota ini lagi. Membandingkan tuan muda kita dengan murid sekte biasa. Ini konyol. Tuan muda kita adalah tuan muda si Jia. Keluarga apa itu si Jia? Itu keluarga obat pemurnian. Bisakah murid Zongmen membandingkan dengannya? Kamu. Liu Tian memandang si Liangping sejenak, dan dia tahu bahwa karakter si Liangping tidak baik, tetapi dia tidak berharap itu akan seburuk ini. Aku. Ada apa denganku? Melihat Lao Su. Ya, itulah sikap Lao Su. Liu Tian, aku menyarankanmu untuk mengikutiku, jika tidak, hanya dengan satu kalimat, aku akan membunuh kalian semua, si Liangping mengancam lagi dengan hukuman yang lebih kejam dari sebelumnya. Ya, tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Resimen tentara bayaran kecil ingin melawan si Jia kita juga. Ayo pergi dengan tuan muda kita, kalau tidak, tidak akan ada resimen tentara bayaran di Jiucheng lagi. Kamu. Beraninya kamu. Liu Tian menunjuk ke si Liangping, wajahnya biru, dan matanya hampir terbakar karena amarah. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi, sambil marah, dia juga ragu-ragu, karena dia takut membuat si Liangping marah, takut kalau si Liangping benar-benar akan melakukan hal-hal gila. Si Liangping, aku akan menjamu tamu hari ini, tidak bisakah kamu datang lagi besok? Nada bicara Liu Tian melembut. Melihat sikap Liu Tian melunak, si Liangping menjadi lebih berpuas diri. Saat ini, bukan hanya sikapnya tidak menyatu, tetapi dia bahkan lebih sombong. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, tidak. Yang lain adalah tamu terhormat, bukankah Lao Zi juga tamu terhormat? Biarkan aku masuk. Dan aku ingin kamu menghibur Lao Su. Setelah jeda, si Liangping melirik Liu Tian dan Mu Xianling di sebelah Tang Yi dan berkata lagi, ya, saya tidak hanya meminta Anda untuk menghibur saya, tetapi juga keindahan kecil di sana. Aku ingin kalian berdua kecantikan untuk melayaniku bersama malam ini. Apa? Liu Tian sedikit membeku. Di sisi lain, ketika mendengar kata-kata sombong si Liangping, Zhao Ming terkejut. Dia dengan hati-hati memeriksa raut wajah Tang Yi. Ketika raut wajah Tang Yi tetap tidak berubah, dan tidak ada jawaban, dia sedikit lega. Ada apa, tuan muda si Jiao macam apa yang penuh dengan kesombongan? Sebenarnya dia berani memprovokasi utusan khusus kami di Sifu. Selain itu, wanita dari utusan khusus Sifu juga dipanggil untuk melayaninya, bukankah ini mencari kematian? Tidak masalah jika Anda ingin mati, tetapi jangan menyeret orang lain. Jika utusan khusus kami kesal, bukan hanya Anda yang tertimpa bencana, dan akan mati, tetapi mungkin seluruh si Jia akan mati, dan bahkan seluruh kota Tianjue akan terpengaruh. Anjing itu akan gelisah, dan akan ada badai. Zhao Ming muntah. Bodoh. Mendengar kata-kata sombong si Liangping, Mu Xianling tidak terlalu marah, tetapi hanya mengejek dengan jijik. Bagaimanapun, Mu Xianling tahu bahwa selama Tang Yi ada, badut pelompat seperti si Liangping tidak memiliki bobot. Jadi dia tidak menganggap serius si Liangping. Apa? Kamu tidak mendengarnya dengan jelas. Bahwa aku berkata lagi, aku ingin kamu melayani aku dengan keindahan di sana malam ini, apakah kamu mendengar aku?
Jika kamu tidak setuju, maka kalian semua tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Si Liangping mengulangi dengan arogan. Dan wajahnya penuh kebanggaan. Kamu. Liu Tian sangat tercekik pada saat ini. Dia ingin melawan, dia ingin sangat menolak si Liangping, dan bahkan ingin secara langsung menarik pedang untuk memotong arogan yang tak tahu malu ini, tetapi dia dilema dan ragu-ragu. Dan tepat di saat ini, Tang Yi tiba-tiba berkata, "Saudari Liu, mengapa ada begitu banyak anjing liar di luar halaman Anda?" Itu berisik. Ayo masuk dan bicara. Apa? Liar? Anjing liar? Liu Tian sedikit membeku. Ini membantu dirinya untuk memarahi si Liangping. Memikirkan hal ini, hati Liu Tian segera hangat dan bergerak. Dia tidak berharap Tang Yi peduli pada dirinya sendiri. Namun, hanya beberapa detik setelah pemanasan, Liu Tian mulai khawatir lagi, dia khawatir si Lingping akan lebih brutal lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika si Liangping mendengar kata-kata Tang Yi, dia terbakar dan berteriak dengan marah, berkata, "Bocah bau, apa yang kamu bicarakan? Berani menyebutku anjing liar? Di mana bocah liar itu, berani mengatakan bahwa tuan muda kita adalah seekor anjing liar? Tidak sabar untuk mati. Sepertinya anak itu tidak tahu aturannya, kita harus membiarkan anak itu tahu aturannya." Seorang murid Zongmen biasa dia berani menjadi begitu sombong. "Tuan, tolong bicara, selama Anda mengucapkan sepatah kata, bawahan akan segera membawa orang ini kepada Anda, memotong lidahnya, dan menghapus kultivasinya, atau memotong kakinya itu juga mudah." Situasi saat ini, seperti yang dikatakan Tang Yi, terlihat seperti sekelompok anjing liar yang menggonggong, berisik, dan sangat menjengkelkan. Namun, dalam menghadapi keributan si Liangping dan anak buahnya, Tang Yi tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, ketika Liu Tian kewalahan dan diam-diam khawatir, Tang Yi berkata kepada Liu Tian, "Kakak Liu, ada apa? Kenapa kamu tidak pindah? Cepat bawa aku ke rumah. Kami tamu dari jauh, kamu mau meninggalkan tamumu di luar untuk mendengarkan gonggongan anjing liar." Hah, tapi Liu Tian masih khawatir. Tetapi sebelum Liu Tian selesai berbicara, Tang Yi memotongnya. "Jangan bicara apa-apa lagi, jujur saja, kamu resimen tentara bayaran Jiu Cheng harus mengubah lingkungan. Ada terlalu banyak anjing liar di sini, terlalu berisik, dan tidak cocok untuk kamu tinggali, aku akan memberimu tempat lain yang layak untuk hidup," kata Tang Yi sangat serius. Dengan itu, Tang Yi mengerutkan kening dan berbalik untuk memasuki rumah. Sepertinya memang ada anjing liar yang benar-benar menggonggong di luar pintu. Dia tidak tahan. Tang Yi hanya berbalik, tidak mengambil dua langkah, dan tiba-tiba berbalik lagi, dan berkata kepada beberapa murid di Istana Batin Sifu. "Luyan, Anda menjaga pintu, jangan biarkan anjing liar masuk, atau menggonggong, aku bosan mendengarkan." "Baik." Luyan, Li Sue dan 4 murid lainnya di gedung barat tiba-tiba menerima perintah, dan kemudian datang ke pintu dan berdiri di pintu, menggantikan posisi di mana anggota resimen tentara bayaran Jiu Cheng awalnya berdiri. Mereka berempat menjaga pintu sehingga tidak ada yang diizinkan masuk. Setelah Tang Yi memerintahkan, dia berbalik lagi dan berjalan perlahan menuju ruang dalam. Mu Xianling, Cheng Xiuming, Zhao Ming dan 3 lainnya mengikuti Tang Yi. Jumlah. Melihat adegan ini, Liu Tian membeku. Orang-orang dari Korps Mercenari Kota ke-9 juga membeku. Ini sedikit terlalu mendominasi. Tapi, bukankah ini agak berpura-pura, itu si Liangping adalah keluarga si Jia dari keluarga obat pemurnian di Tianjue Cheng. Meskipun anggota resimen tentara bayaran 9 kota yang hadir telah melihat kekuatan Tang Yi, mereka tahu bahwa Tang Yi sangat kuat, tetapi mereka tidak berpikir bahwa kekuatan Tang Yi cukup kuat untuk bersaing dengan si Jia. Cerita bersambung di bawah ini. Di sisi lain, si Liangping dan kelompoknya tertegun oleh kata-kata dan sikap Tang Yi. "Kamu pikir kamu siapa? Apa-apaan? Apakah itu si Liangping atau anak buahnya?" Mereka sangat tidak yakin. Seorang murid dari sekte biasa, berani menjadi begitu sombong, berani memandang rendah mereka begitu banyak, itu tak dapat diterima. "Oh, sangat bagus, benar-benar baik, bocah bau, kamu sangat baik, kamu adalah orang pertama di kota Tianjue yang berani menyebut Lao Zu seekor anjing liar, dan orang pertama yang membuatku marah. Kamu sangat arogan. Tapi, saya tidak tahu,
apakah Anda memiliki kekuatan untuk mendukung kesombongan ini? Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan meluruskan dadanya, dan berjalan lurus menuju gerbang. Melihat si Liangping melangkah maju, Luyan bergerak dan mengulurkan tangan putih kecilnya. Dan ketika semua orang tidak berpikir bahwa tangan kecil ini akan membahayakan si Liangping, tiba-tiba, si Liangping menjerit, menyemprotkan seteguk darah dari mulutnya, dan kemudian tubuh itu terbang keluar menabrak orang-orang si Liangping sendiri. Dan membuat beberapa orang jatuh dan terbalik bersama. Itu terlihat sangat menyedihkan. Tubuh si Liangping menderita banyak cedera internal, dan organ-organ internal sangat tidak nyaman. Tulang-tulang di tubuhnya juga patah. Ini sangat menyakitkan sehingga si Liangping mengertakkan gigi dan mendengus di tanah. Ini. Pada adegan ini, orang-orang dari Korps Mercenari Kota ke-9 tercengang. Mata semua orang melebar dan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa salah satu penjaga Tang Yi, yang seorang wanita muda yang terlihat lemah, ternyata sangat kuat sehingga dia bisa dengan mudah menerbangkan si Liangping. Selain itu, kekuatan terbang benar-benar dapat menghancurkan bawahan si Liangping juga. Ini luar biasa. Dan pada saat ini pengawal si Liangping mulai merespon. Apakah kamu mencari kematian? Pengawal kecil yang berani menembak tuan muda kita. Beraninya kau, berani menembak tuan muda kita, kamu tidak mau hidup. Kamu anjing, sialan. Apa, kenapa? Belum. Cepat. Dukung aku. Si Liangping berbaring di tanah, berkata dengan lemah. Hah. Orang-orang yang meneriaki Yan, mereka segera berhenti dan tergesa-gesa seperti pelayan anjing, membantu si Liangping yang tergeletak di tanah. Setelah si Liangping diangkat, dia memandang Luyan dan berkata dengan sengit. Kamu berani menghentikanku dan berani memukulku. Aku sampai dewasa belum pernah dipukuli sampai begitu buruk. Pada saat ini, meskipun si Liangping berdiri di bawah bantuan anak buahnya, wajahnya masih terlihat pucat dan gemetaran karena marah. Mengapa saya tidak berani menghentikan Anda? Mengapa tidak berani bertarung? Putra kami berkata, anjing liar tidak diizinkan masuk. Jika anjing liar ingin masuk, tentu saja saya harus menamparnya, jawab Luyan ringan. Jawabannya sangat mendominasi, dan artinya sangat jelas. Ini buruk. Selain itu, Liu Tian melihat bahwa pengawal si Liangping dan Tang Yi sebenarnya memiliki konflik yang sangat besar, dan segera khawatir. Dia awalnya tidak ingin Tang Yi terlibat. Bagaimanapun, si Liangping tidak mudah diprovokasi, dan ada si Jia di belakangnya, dan ada konflik dengan si Jia. Bahkan jika Tang Yi adalah murid Sifu, tentu saja itu tidak akan menyenangkan. Kamu. Si Liangping memelototi Luyan dengan keras berkata, ini terlalu menipu, Anda semua adalah anjing liar, meskipun Anda adalah perempuan, tetapi Anda berani menyakiti Tuan Ben, dan Anda berani menghina Tuan Ben, ini akan menjadi dosa sampai mati. Haha, karena memang begitu, maka Tuan Ben tidak akan sopan kepada Anda, biarkan Anda dan Tuan muda Anda mati untuk saya. Dengan itu, si Liangping menoleh dan berkata kepada orang-orangnya, kalian, bunuh semua orang yang menghentikan pintu, dan wanita itu juga, jangan sisakan satu pun. Baik. Dikatakan bahwa semua orang si Liangping, kecuali dua yang tinggal dan membantu si Liangping, semua pergi menyerang. Orang-orang dari Korps Mercenari Jiu Cheng awalnya berdiri di samping Luyan dan 4 murid lainnya di rumah barat, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata si Liangping, mereka segera mundur. Dan setelah beberapa langkah menjaga jarak dari Luyan, wajah mereka semua penuh dengan ketakutan. Tampaknya mereka benar-benar takut dengan si Liangping yang gila. Namun, karena tentara bayaran dari Korps Mercenari Jiu Cheng mundur, hanya 4 murid di rumah barat, termasuk Luyan, yang berada di gerbang, dan tiba-tiba area itu menjadi tampak kosong. Keempat murid batin Sifu itu, tidak ada perubahan dalam penampilannya, masih tanpa ekspresi, berdiri dengan tenang. Keempat orang ini cukup berani. Yang lain sudah mundur, dan mereka berempat belum mundur. Aku tidak tahu keyakinan apa yang mereka miliki. Mereka berani berdiri di tempat dan menunggu tembakan kita. Ngomong-ngomong, jika kamu berani melukai tuan muda kita, kamu akan dihukum mati. Orang-orang yang berani memprovokasi si Jia kita, tidak akan memiliki akhir yang baik. Bersiaplah untuk menikmati pesta neraka. Anak buah si Liangping berkata dengan marah ketika mereka bergegas menuju gerbang.
Masing-masing dari mereka meremas tinju mereka dengan erat, bersiap untuk menumpahkan kebencian mereka. Beberapa orang bahkan mengeluarkan senjata mereka yang bersinar dan sepertinya bersiap untuk membunuh mereka. Pada saat ini, karena perang yang akan segera terjadi, suasananya menjadi sangat berat dan ditekan secara ekstrim. Para anggota Korps Mercenari Jiu Cheng, apakah mereka Liu Tian, Li Qingqing, Wang Dali dan yang lainnya, atau anggota Korps Mercenari Jiu Cheng lainnya, sangat gugup, sangat khawatir, dan sangat takut. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.